Komnas HAM temukan fakta baru di TKP penembakan Laskar FPI. Kami melihat bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri. Itu ada satu proses yang melatar belakanginya, bisa pendek latar belakangnya, juga bisa panjang latar belakangnya. Nah, ini yang nantinya kami akan dalami dan akan kami utarakan di laporan akhir. Sehingga ini akan menjadi satu konstruksi peristiwa di pembunuhan dan juga bisa menjawab kenapa pembunuhan itu bisa terjadi. Yang kedua, kami memang mau mendalami apakah ini ada penembakan jarak dekat atau jarak jauh. Nah, ini jarak dekat atau jarak jauh, ini yang mau kita uji. Apakah kasus ini penembakan semata-mata atau ada tindakan yang lain? Ini yang juga mau kita uji. Dan kami mendapatkan berbagai informasi yang menurut kami semakin membuat terang peristiwa ini. Itu kuncinya. Jadi satu, tidak berdiri sendiri. Kedua, ini jarak dekat atau jarak jauh. Kita mendapatkan berbagai keterangan. Dan di olah TKP kami juga mendapatkan informasi yang menurut kami cukup dengan pengalaman-pengalaman kami, termasuk saya penguji kasus Paniai dengan melihat kayak itu. Yang berikutnya adalah kami juga mau memperdalam apakah ini semata-mata tembakan atau ada tindak yang lain. Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM telah menyelidiki lokasi polisi menembak mati 6 laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50. Sejumlah temuan penting berhasil didapatkan. Selamat siang. Pak Anam, ini ada dua keterangan yang bertolak belakang antara polisi dan FPI di sini. Investigasi Komnas HAM akan mulai dari mana? Ya, kami informasikan terlebih dahulu, Komnas HAM sudah membuat tim sejak kemarin dan kami sudah bekerja. Tim saya turun ke Petamburan, meminta keterangan dari teman-teman di FPI sana, diterima oleh Saudara Munarman, Sopri Lubis, dan beberapa saksi yang lain. Nah, saat ini saya sendiri sedang menuju TKP, makanya ini situasinya di mobil untuk mengecek bagaimana kira-kira TKP-nya. Itu yang pertama. Nah, untuk kepentingan apa Komnas HAM melakukan itu semua? Karena kami, kewenangan Komnas HAM itu mencari fakta, merumuskan peristiwa di mana sebuah peristiwa itu bisa menjadi lebih terang. Apakah ini bagian dari pelanggaran HAM ataukah tidak dan lain sebagainya. Oleh karenanya, semua fakta, semua informasi dari berbagai pihak kami akan dalami, kami akan minta dan melakukan pendalaman, termasuk jika dibutuhkan kami akan uji keterangan-keterangan itu dengan para ahli. Komnas telah melakukan penelusuran sejak lusa kemarin. Lusa kami meminta keterangan dari FPI dan saksi. Sedangkan kemarin kami menyusuri TKP dan sekitarnya, kata Anam di Jakarta pada Rabu 9 Desember 2020. Yang baik media sosial maupun media yang umum, itu kan memang banyak informasi yang satu dengan yang lain saling berdiri sendiri-sendiri. Setelah Komnas HAM mencari kebenarannya, jadi semua pihak kita telusuri kebenarannya, kita runut kronologinya, kita konstruksi peristiwanya. Nah, sampai pagi tadi, sampai siang ini memang ada beberapa hal yang menurut kami semakin membuat terang bagaimana peristiwa ini berlangsung. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa share di sini biar tidak mengganggu proses pemantauan dan penyelidikan yang sedang kami lakukan. Di tempat kejadian perkara atau TKP, kata Anam, pihaknya menemukan sejumlah fakta baru. Namun, ia masih enggan membeberkan temuan itu kepada publik. Beberapa hal penting untuk merekonstruksi peristiwa kami dapatkan, namun masih perlu pendalaman. Begitu ucapnya. Adapun keterangan dari pihak kepolisian, kata Anam,
Pihaknya masih menentukan waktunya. Setelah itu kami juga akan memanggil polisi untuk mendapatkan keterangan. Begitulah kata dia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, mengatakan polisi mempersilakan Komnas HAM membentuk tim guna mendalami kasus tewasnya 6 pengikut Rizik Syihab. Menurut Awi, hal itu merupakan bentuk pengawasan eksternal. Kami akan membantu terkait data yang dibutuhkan. Begitulah katanya. Ia pun menegaskan bahwa selama ini kepolisian Indonesia telah bersikap transparan dalam berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mengungkap sejumlah kasus. Sebelumnya terjadi bentrokan antara polisi dan laskar pengawal pimpinan FPI Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 pada Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dalam insiden itu, polisi menembak mati 6 orang laskar FPI. Kronologi peristiwa ini simpang siur. Menurut keterangan polisi, aparat menembak laskar FPI karena terpaksa berusaha menyerang polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Sedangkan menurut pihak FPI, keterangan polisi itu tidak benar. Sebab para laskarlah yang diserang polisi, dan selain itu laskar FPI diklaim tak menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Tim tersebut dibentuk oleh Komnas HAM, salah satunya untuk mendalami berbagai informasi yang beredar di publik. Saya juga mengapresiasi Komnas HAM yang merespon positif dengan membentuk tim investigasi. Itu inisiatif dan jalan penyelesaian yang damai dan elegan. Begitulah ujar Abdul Muti dalam keterangan tertulisnya. Muti menyarankan sebaiknya kepolisian bersikap terbuka dan merespon permintaan investigasi secara positif untuk menjawab berbagai spekulasi di masyarakat yang mendengarai polisi telah melakukan kekerasan. Kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, agar menyikapi masalah tersebut dengan jernih dan tenang, termasuk tidak terprovokasi oleh berita yang tidak jelas sumbernya dan belum pasti kebenarannya. Muti juga prihatin dan menyayangkan terjadinya insiden kekerasan yang melibatkan polisi dan pendukung pemimpin FPI Rizik Syihab. Diminta Komnas HAM usut tuntas peristiwa penembakan di Tol Jakarta Cikampek. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengapresiasi langkah Front Pembela Islam yang meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh polisi. Pelanggaran HAM itu diduga terkait dengan kasus bentrok polisi dan simpatisan pemimpin FPI Rizik Syihab yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember dini hari. Saat menjalani tugas penyelidikan kasus Habib Rizik, menurut Fadil, ada 3 peluru senjata api asli yang telah digunakan dalam aksi penyerangan terhadap polisi tersebut. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok yang diduga pengikut HRS dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Begitulah ujar Fadil dalam konferensi pers. Sebelumnya diberitakan polisi menembak 6 dari 10 orang yang disebut merupakan simpatisan pemimpin FPI Rizik Syihab di kilometer 50, Tol Jakarta Cikampek Senin dini hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan penembakan tersebut terhadap 6 orang dilakukan karena mereka diduga melakukan penyerangan terhadap jajarannya. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam akan turun tangan dalam pengumpulan fakta terkait peristiwa penembakan anggota FPI oleh polisi. Beberapa keterangan, kata Khairul Anam, sudah diperoleh dari pihak FPI dan sedang dilakukan pendalaman. Sementara fakta menurut pihak kepolisian, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyatakan 6 orang pengikut Rizik Syihab atau MRS ditembak mati petugas sebab melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang bertugas melakukan penyelidikan. Kejadian berawal saat petugas menyelidiki informasi soal rencana pengerahan massa mendukung Rizik Syihab yang akan menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Tetapi kemudian mobil dipepet mobil lain. Kejadian itu terjadi pada Senin dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dalam bentrok terdapat 10 orang yang melakukan penyerangan terhadap petugas. Tetapi setelah 6 rekannya tewas tertembak, 4 orang sisanya melarikan diri.
Sementara polisi hanya terdapat kerugian materi berupa kendaraan rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Komnas HAM turun tangan cari fakta dugaan penembakan anggota FPI. Komnas HAM tergerak atas ramainya informasi mencari kebenaran dan fakta terkait penembakan anggota atau pengikut FPI dan Habib Muhammad Rizik Syihab. Komnas HAM akan meminta pihak-pihak untuk bisa bekerja sama terkait fakta dan keterangan penembakan anggota FPI tersebut. Karenanya Komnas HAM akan membentuk tim pemantauan dan penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar di publik dan mengumpulkan fakta-fakta lainnya.